Hubungan aneh Israel-Turki di perang Azerbaijan versus Armenia. Pertempuran antara Azerbaijan dan Armenia di Nagorno-Karabakh terus berlangsung meski sudah ada kesepakatan gencatan senjata pada akhir pekan lalu. Azerbaijan sebelumnya mengklaim berhasil memukul sejumlah tentara pro-Armenia dan merebut banyak desa. Azerbaijan mendapatkan dukungan moral dari pemerintah Turki. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan berulang kali menegaskan bahwa Turki akan selalu berdiri bersama rakyat Azerbaijan. Turki disebut punya ikatan kultur dan kebangsaan dengan Azerbaijan. Bahkan, hubungan keduanya sering disematkan sebagai dua negara satu bangsa. Selain itu, Turki adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Azerbaijan di tahun 1991 setelah jatuhnya Uni Soviet. Kendati demikian, hubungan erat dengan Turki tak membuat Baku menjauh dari Israel. Selama pertempuran, Azerbaijan memanfaatkan pasokan senjata dari Israel yang sudah dibeli selama ini. Hal itu memicu protes dari Armenia yang merasa dirugikan dengan pengiriman senjata tersebut. Seperti yang dilansir dari Middle East Eye, Israel dan Azerbaijan telah punya hubungan sejak 2010 yang lalu. Keduanya membuat aliansi strategis yang didukung Amerika Serikat untuk melawan ancaman Iran. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga pernah mengunjungi Baku dan berbicara dengan Presiden Ilham Aliyev. Perkiraan nilai penjualan senjata saat ini mencapai 7 miliar dolar Amerika Serikat. Sejumlah senjata yang dibeli antara lain artileri, misil, dan juga kapal laut. Karena itulah aliansi tak langsung yang dimainkan Azerbaijan terbilang unik. Secara politik internasional, Turki dan Israel punya perbedaan cukup tajam di beragam isu, salah satunya Palestina. Pidato-pidato Erdogan juga kerap membuat geram Israel. Pertemuan Turki dan Rusia. Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu dan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengadakan percakapan lewat telepon membahas konflik yang tengah berlangsung di Nagorno-Karabakh pada Minggu kemarin waktu setempat. Keduanya membahas pelanggaran gencatan senjata Armenia di wilayah yang diperebutkan itu. Menurut sumber diplomatik yang dilansir laman Anadolu Agency, Cavusoglu meminta Lavrov untuk memperingatkan Armenia untuk memantau gencatan senjata. Cavusoglu juga berbicara dengan Ceyhun Bayramov, mitranya dari Azerbaijan, melalui telepon dan membahas serangan Armenia terhadap warga sipil. Sebelumnya, gencatan senjata sudah mulai berlaku pada Sabtu untuk pertukaran tahanan dan pengambilan jenazah. Kesepakatan tersebut dicapai dalam pertemuan trilateral di Moskow pada Jumat lalu antara para menteri luar negeri Rusia, Azerbaijan, dan Armenia. Pemerintah Azerbaijan menyebut Armenia melanggar gencatan senjata di wilayah Nagorno-Karabakh yang diduduki tak lama setelah diberlakukan. Pasukan Armenia disebut melakukan serangan di wilayah Agdar Tartar dan Fuzuli Jabrail. Kendati demikian, Menteri Luar Negeri Armenia Zohrab Mansakanya mencatat bahwa Azerbaijan melanggar perjanjian gencatan senjata, melanjutkan serangannya terhadap Nagorno-Karabakh atau Artsakh. Gencatan senjata yang diumumkan dalam pernyataan bersama di tanggal 9 Oktober di Moskow harus dihormati dan dilaksanakan. Azerbaijan terus menyerang Nagorno-Karabakh setelah pukul 12 siang hari ini, melanggar komitmen mereka. Stepanakert dibom sekarang dan ini adalah agresi yang keji. Dikutip dari laman Armen Pers pada Ahad kemarin. Hubungan antara kedua bekas Republik Soviet itu telah tegang sejak invasi di tahun 91. Namun, bentrokan baru-baru ini dimulai pada 27 September yang menyebabkan banyak korban sipil. 4 resolusi Dewan Keamanan PBB atau DKPBB dan 2 resolusi Majelis Umum PBB atau UNGA serta banyak organisasi internasional telah menuntut penarikan pasukan pendudukan. Serangan rudal dan tembakan warnai gencatan senjata antara Armenia dan Azerbaijan. Akankah perang berlanjut? Pertempuran baru antara Armenia dan Azerbaijan dilaporkan terjadi hanya beberapa jam setelah gencatan senjata diberlakukan. Ledakan menghantam Stepanakert, ibu kota wilayah sengketa Nagorno-Karabakh, pada Sabtu malam, kata saksi mata dan media di Armenia. Kedua belah pihak sebelumnya menuduh pihak lawan terus membombardir. Setelah 2 minggu pertempuran, kedua negara menyetujui memberlakukan gencatan senjata sementara ketika digelar pembicaraan di Moskwa, Rusia pada Jumat kemarin. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell mengatakan laporan kegiatan militer yang terus berlanjut, termasuk terhadap sasaran sipil serta korban sipil.
menurut pernyataan yang dirilis pada Minggu kemarin. Lebih dari 300 orang tewas dan ribuan lainnya mengungsi sejak kejadian kekerasan terbaru dalam konflik berkepanjangan yang pecah pada 27 September. Pemimpin wilayah Nagorno-Karabakh, Arayik Harutyunyan, mengatakan kepada FVP bahwa situasinya lebih tenang pada Minggu, tetapi memperingatkan gencatan senjata itu berbahaya. Sebuah blok apartemen tempat tinggal di kota Ganja, Azerbaijan dihancurkan pada Sabtu malam dalam apa yang dikatakan para pejabat sebagai serangan rudal Armenia. Para pejabat mengatakan 7 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka. Armenia menyebut laporan serangan itu sebagai kebohongan mutlak. Gencatan senjata yang sekarang rapuh memungkinkan kedua negara untuk bertukar tahanan dan mengumpulkan mayat-mayat dari pertempuran baru-baru ini. Mayoritas warga Nagorno-Karabakh adalah etnis Armenia, meskipun secara resmi merupakan bagian dari Azerbaijan. Kedua bekas Republik Soviet saling menyalahkan atas pecahnya kekerasan terbaru yang merupakan terburuk dalam beberapa dekade. Sementara itu, selebritas Amerika Serikat Kim Kardashian West yang merupakan keturunan Armenia mengumumkan di media sosial bahwa dia menyumbangkan $1 juta Amerika Serikat untuk dana bagi korban konflik Armenia. Gencatan senjata disepakati setelah pembicaraan yang berlangsung selama 10 jam di Moskwa. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan kedua negara sekarang akan memulai pembicaraan substansif. Namun, Menteri Luar Negeri Armenia Zohrab kemudian menggambarkan pembicaraan itu sebagai agak sulit dan mengatakan Armenia ingin Nagorno-Karabakh diakui secara internasional sebagai negara merdeka. Pejabat Karabakh yang mendeklarasikan diri atas jabatannya menggemakan seruan ini dan menuduh Azerbaijan menggunakan pembicaraan gencatan senjata sebagai kedok untuk mempersiapkan serangan baru. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Azerbaijan Ceyhun Bayramov mengatakan tidak cukup banyak tekanan yang diberikan kepada Armenia selama pembicaraan dan situasi di Nagorno-Karabakh tidak bisa tetap seperti itu. Azerbaijan mengharapkan untuk menguasai lebih banyak wilayah dan gencatan senjata hanya akan berlangsung selama Palang Merah mengatur agar jenazah ditukar. Turki yang mendukung Azerbaijan mengatakan gencatan senjata adalah kesempatan terakhir Armenia untuk menarik pasukan dari wilayah sengketa. Rusia memiliki pangkalan militer di Armenia dan keduanya merupakan anggota Aliansi Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif atau CSTO. Namun, Moskwa juga punya hubungan baik dengan Azerbaijan. Lalu, apa yang terjadi setelah gencatan senjata diberlakukan? Kementerian Pertahanan Armenia mengatakan pasukan Azerbaijan meluncurkan serangan 5 menit setelah gencatan senjata diberlakukan dengan pasukan etnis Armenia yang merespon. Pasukan Azerbaijan juga membardir sebuah kota, kata Kementerian Pertahanan. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Azerbaijan mengatakan Armenia secara terang-terangan melanggar rezim gencatan senjata dan menembakkan ke wilayah Azerbaijan di Terter dan Agdam. Armenia membantahnya. Ada juga pertempuran sengit menjelang gencatan senjata. Otoritas etnis Armenia yang mendeklarasikan diri di Nagorno-Karabakh mengatakan Azerbaijan menembakkan rudal ke lingkungan sipil di kota utama Stepanakert, sementara Armenia menuduh pasukan Azerbaijan meningkatkan serangan drone. Sementara itu juga, Azerbaijan mengatakan jika Armenia telah menyerang daerah berpenduduk di dekat kota Nagorno-Karabakh dan mengatakan pihaknya membalas tembakannya. Sementara pada hari Kamis, Armenia menuduh Azerbaijan sengaja menembaki katedral bersejarah di Nagorno-Karabakh. Gambar-gambar menunjukkan kerusakan serius di Holy Sapphire Katedral di kota Shusha atau dikenal sebagai Shushi dalam bahasa Armenia. Pada saat yang sama, Azerbaijan mengatakan bahwa kota terbesar kedua, Ganja, di wilayah Goranboy telah dihancurkan oleh pasukan Armenia dengan setidaknya 1 warga sipil tewas. Berbicara kepada BBC awal pekan ini, Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan memperingatkan tentang genosida di wilayah itu dan mengatakan itu adalah Armenia, tanah orang Armenia. Bentrokan itu telah membuat setengah dari populasi Nagorno-Karabakh, sekitar 70.000 orang mengungsi menurut kata para pejabat. Stepanakert telah mengalami beberapa hari penembakan dengan penduduk yang berlindung di ruang bawah tanah dan sebagian besar kota dibiarkan tanpa listrik. Armenia dan Azerbaijan berperang memperebutkan Nagorno-Karabakh pada tahun 88 hingga 94, akhirnya mengumumkan gencatan senjata. Namun, mereka tidak pernah mencapai penyelesaian dalam perselisihan tersebut.